dengan Poppy Mailani, salah satu pengusaha rendang khas Danau Maninjau di pinggiran Danau Maninjau. Saya sudah mengusahakan usaha ini bersama keluarga, tepatnya di tahun 2016. Dan sampai saat ini alhamdulillah permintaan dari rendang kita cukup banyak sekali, baik di dalam negeri maupun di luar, yang kebanyakan memang masih membawa sendiri rendang itu ke luar negeri. Bagi saya sebagai pengusaha produk yang ingin kita majukan, yaitu produk di bidang rendang, khususnya rendang pakis pensi yang memang khas kita di Maninjau, dan yang terbaru juga ada rendang rinua, belum lagi ada cubada kicua. Keadaan kita saat ini di pinggir Danau Maninjau memang mengalami perbaikan dari kita bilang iklim maupun kualitas air, walaupun memang tetap harus ada perbaikan. Dalam usaha kita UMKM, kami sebagai salah satu usaha di bidang rendang tersebut sangat membutuhkan bahan-bahan dari ikan ataupun kita bilang pensi ataupun rinua dari Maninjau ini tetap stabil, sehingga kita juga membutuhkan terus terang air yang tetap berkualitas bersih. Nah, untuk di pinggir Danau Maninjau ini banyak sekali potensi yang tersimpan. Mungkin nanti akan kita lihat ada desa wisata Sungai Batang yang mungkin akan lebih detail diceritakan tentang budaya dan agama. Tetapi baik dari kuliner maupun pemandangan ataupun alam kita tuh sangat luar biasa. Danau ini sudah sangat terkenal dari awal tahun 70-an sampai sekarang, kecuali memang dalam beberapa puluh tahun kemarin ini masalah keramba jaring apung tetap menjadi isu. Kami berharap sih sebenarnya bahwa pemerintah maupun pusat sampai ke pemerintah daerah ingin melakukan sesuatu yang lebih baik dalam membersihkan danau. Pada dasarnya rendang itu sendiri itu adalah produk yang sangat berpotensi untuk sekalipun diekspor maupun dengan bumbu. Khususnya kami di kampung masih memasak rendang itu dengan menggunakan kayu bakar dari pohon kayu manis. Kenapa kita bisa dapat pohon kayu manis? Karena dari Agam, salah satu kabupaten yang memang memiliki banyak sekali pohon kayu manis, baik yang dijual ke Nusantara, seluruh Indonesia, ataupun yang juga mungkin dibawa oleh provinsi lain ke luar negeri. Jadi banyak sekali kita punya stok kayu yang bisa kita gunakan untuk bahan bakar. Sehingga saya rasa kalau kita tetap bisa melestarikan danau ini, tetap menjaga kebersihannya, saya rasa banyak sekali produk yang bisa dijual kita masyarakat, termasuk keluarga saya sendiri, untuk dijual bukan hanya nasional maupun juga ke luar negeri. Di sore ini tepatnya termasuk udara yang cukup mendung. Cuma kalau udah mulai sore hari dan udara cerah, kita bisa melihat begitu banyak warna sebenarnya di pinggir Danau Maninjau. Walaupun kita tidak perlu melihat pinggir laut ya, seperti itu, tapi melihat dari ujungnya saja itu bagus sekali untuk bisa melihatnya. Sehingga sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah merindukan Danau Maninjau. Bukan hanya makanannya dan juga bukan hanya kita bilang misalnya budaya atau agamanya. Nah, pemandangan kita di sini bukan hanya di danau, tetapi juga kita memiliki objek-objek lain seperti trekking, hiking. Kita juga punya salah satu pohon terbesar di Indonesia, namanya Madang, di salah satu nagari yang bisa dipeluk sekitar 18 orang. Tidak banyak yang tahu, padahal itu tidak jauh untuk dicari. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa menikmati Danau Maninjau ini, banyak sekali yang kita bisa nikmati di sore hari, di siang hari, dan itu sebenarnya merupakan favorit keluarga. Seperti di sore ini, sampai kemarin banyak sekali tamu-tamu yang datang, ya bukan hanya untuk menikmati alam, mereka juga ada yang menginap, atau mereka bisa pergi ke salah satu hutan kita hanya untuk mengambil durian. Jadi potensinya banyak kan kalau di Danau Maninjau?
pariwisata. Kami paham bahwa dulu memang tahun 70-an sampai akhir tahun 90-an pariwisata itu nomor satu di Danau Maninjau dan ada merupakan nomor satu di Sumatera Barat. Saat itu pun setiap orang yang pergi ke Sumatera Barat pada saat itu pasti harus datang ke Danau Maninjau. Nah, karena dengan kondisi kita saat ini, kondisi danau yang memang selalu sering mengalami keburukan kualitas air, otomatis orang jadi malas untuk datang kemari. Tetapi harapan itu ada kok, harapan itu banyak. Sehingga sebenarnya yang kita minta adalah kita mempelajari kembali, mengingat kembali manfaat dari pariwisata. Pariwisata itu memang benar orang bilang namanya multisektor, memiliki efek domino yang besar. Kelihatannya seperti senang-senang, kita hanya senang-senang ke satu tempat dan kemudian kita menghabiskan uang. Nah, tetapi kita bahagia. Contoh misalnya, kita di sini pergi ke Pariaman. Apa yang kita lakukan di Pariaman? Kita ngabisin uang, kita membeli makanan, kita bersenang-senang. Itu namanya pariwisata. Maka orang-orang yang datang ke Danau Maninjau yang mereka cari adalah itu. Pertanyaannya, mereka mau kemana? Dan itu sebabnya kita menciptakan banyak objek-objek yang bisa kita nikmatin. Apa yang bisa terjual di situ? Banyak. Teman-teman bisa menghasilkan uang dari jualan UMKM seperti saya, jual rendang atau teman yang lain jual kerupuk ataupun oleh-oleh yang lain. Teman-teman bisa buka warung restoran kafe seperti yang salah satu di Maninjau ada Cafe Palantabo contohnya, atau kita yang di Linggai juga kita bisa nikmatin itu. Apalagi yang kita bisa menghasilkan banyak, parkiran, cuci mobil, kemudian untuk pelayanan untuk guide misalnya. Banyak sekali yang kita bisa menghasilkan uang daripada pariwisata. Kita hanya perlu membuka diri bahwa dulu Danau Maninjau memang suksesnya di pariwisata. Gitu. Jadi bukan hal yang baru, kita hanya lupa itu 20 tahun ke belakang. Jadi kita coba lagi dan penghasilan itu akan insya Allah luar biasa kalau caranya benar. Harapan saya dalam pengelolaan danau ke depan, simple dari peraturan yang jelas. Kemudian membuat zonasi yang jelas, di mana sih kita bisa mancing, di mana sih kita bisa menjadi nelayan bisa mengambil kemudian hasil tangkapannya, di mana pariwisata bisa jalan. Contoh saat ini 30 tahun yang lalu terjadi Kejurnas Dayung Sampan. Dan itu kemana? Nggak kesini lagi kan? Orang rindu itu. Danau kita bisa nggak untuk buat kejurnas itu? Bisa. Nah, juga perlu ada space-nya, perlu ada alokasinya. Jadi harapan saya untuk ke depan adalah penataan tata ruang yang benar. Kemudian kalau memang kita ingin serius di pariwisata, maka rangkul pelaku-pelaku pariwisata yang memang udah makan asam garam. Ajak mereka berdiskusi apa ide-ide untuk menciptakan istilahnya objek wisata yang baik, yang bisa mengajak masyarakat bersama menghasilkan uang atau alih profesi. Alih profesi itu bukan hal yang tiba-tiba satu malam, tapi pada dasarnya bisa diformulasikan. Masyarakat saya yakin pasti juga lelah dengan apa yang udah mereka kerjakan di Keramba Jaring Apung karena mereka sering mengalami kematian. Nah, nggak mungkin hidup di mereka hanya begitu aja. Nah, caranya gimana? Tunjukkan cara-cara ketika membuat keramaian. Jadi pemerintah bukan hanya pajak yang dipikirkan, tapi ciptakan banyak event. Kalau ciptakan banyak event, maka banyak pajak, PB1 dari hotel, kemudian dari kafe, restoran, itu akan masuk ke pemerintah. Dan yang paling penting, masyarakat jelata, masyarakat di sekitar, itu merasakan langsung manfaatnya keramaian dari event tersebut. Mereka bisa jualan, homestay mereka bisa terisi, catering mereka bisa jalan. Itu yang langsung nyata. Nah, kalau sering dilakukan di bukan Sumatera Barat, mungkin di Agam, di Danau Maninjau, bisa kok. Kita bisa mulai di tahun ini. Kenapa tidak?
Ngomong-ngomong memang soal dayung sampan. Dayung sampan itu adalah olahraga yang memiliki medali atau pencapaian terbesar di Kabupaten Agam sampai saat ini. Boleh katakan hampir semua atlet di Sumatera Barat mayoritas yang mempunyai kekuatan endurance, kekuatan mereka untuk mendayung adalah dari Danau Maninjau loh. Gak banyak yang tahu. Jadi potensi untuk olahraga dayung sampan ini sangat besar. Seperti yang dibilang sebelumnya, 30 tahun yang lalu, lebih dari 2.000 orang datang ke Danau Maninjau lebih dari 1 bulan. Mereka melakukan pelatihan, kemudian mereka melakukan kompetisi pada waktu itu. Dan yang terjadi, bayangkan sehari 3 kali makan. Itu harus memberi makan lebih dari 2.000-an orang pada saat itu, 30 tahun yang lalu. Kenapa kita tidak bisa melakukannya lagi? Nah, harapan kami, banyak dilakukan sport tourism di Danau Maninjau. Saya rasa Pak Bupati sangat mendukung hal itu. Dan terus terang Pak Bupati Agam itu sangat semangat untuk bisa terjadi di tahun ini. Kita doakan, kalau memang ini bisa terjadi lagi, akan terjadi gairah yang lebih besar, keramaian yang jauh lebih besar di Danau Maninjau. Sehingga bukan hanya event dayung sampan, juga ada para layang, juga akan menjadi lebih maju. Jadi untuk memajukan Danau Maninjau nggak harus selalu pure tentang pariwisata, bisa juga tentang olahraga. Sehingga juga baik untuk masyarakat di sekitar, anak-anak muda kita di sini juga bisa menjadi atlet. Mudah-mudahan juga dengan kerjasama yang baru dengan Danlan Tamal 2, kita bisa merekomendasikan atlet untuk bisa menjadi mudah-mudahan perwira Angkatan Laut. Potensi lain di Danau Maninjau boleh kita bilang water sport. Tahun 80-an di sini sudah ada water skiing. Sini sudah ada jet ski, di sini sudah ada boat. Nah, itu akan dikembangkan lagi di Danau Maninjau. Kita sudah ada boat yang sudah bisa nganterin tamu kemana-mana. Sebentar lagi jet ski juga akan ada. Dan kenapa tidak, water skiing akan bisa mulai lagi di Danau Maninjau. Nah, semua aktivitas ini mungkin bisa disambung dengan banana boat, ataupun misalnya dengan fasilitas-fasilitas permainan air lainnya. Itu juga merupakan potensi yang banyak ditunggu-tunggu loh sama masyarakat sekitar. Dan terakhir satu lagi, potensi untuk sepeda di sini luar biasa bagus. Keliling Danau Maninjau ini cuma 45 kilo. Kita bisa lakukan itu. Perjalanan paling banter 2,5 jam untuk bisa keliling danau. Kalau pengen cepat, kalau pengen santai 3 jam, 3 jam setengah. Sepanjang kita berjalan, kita naik sepeda, kita bisa ngelihat banyak sekali objek. Kita bisa ngelewatin Museum Buya Hamka, kemudian Rumah Rasuna Said, ya, sampai kita juga bisa ngelewatin misalnya pohon madang tersebut gitu. Jadi sebenarnya aktivitas itu nggak harus hanya di danau aja, dan sekarang makin banyak loh orang yang datang kemari untuk bersepeda. Bisa dalam secara teman-teman ataupun sesama keluarga, itu mulai banyak sekali. Dan untuk hutan yang luar biasanya, Danau Maninjau ini kan bagian dari Geopark Sianok Maninjau. Dan kita memiliki setidaknya 3 macam rafflesia yang bisa kita lihat di hutan-hutan dekat-dekat sini. Nah, jadi di samping adanya juga air terjun ya. Air terjun kita banyak sekali di sini. Luar biasa banyak. Jadi kalau kita bilang Danau Maninjau ini seru, kita untuk camping juga seru gitu. Jadi coba aja ke Danau Maninjau. Kan udah lama tuh cuma dengar-dengar aja. Nggak selalu tentang bau danau. Tetapi jangan khawatir karena danau ini sebentar lagi akan direhabilitasi, akan dibersihkan oleh pemerintah, dan kita sebagai insan pariwisata benar-benar menunggu momen ini supaya Danau Maninjau bisa ramai lagi.
Mengenai usaha beberapa masyarakat di Danau Maninjau yaitu keramba jaring apung. Sebenarnya masalah terbesarnya adalah pemberian pakan keramba yang berlebihan yang menyebabkan danau ini jadinya makin kotor dari pakan tersebut. Masalah yang kedua terbesar adalah karena danau ini punya keterbatasan. Jadi danau ini juga akhirnya sering mengalami kalau kita bilang tubo. Nah, tubo ini kan kejadian alami yang dimana naiknya sulfur karena istilahnya arah arus angin yang terjadi di waktu-waktu tertentu di Danau Maninjau. Biasanya berwarna putih. Tapi karena penumpukan pakan, kemudian selama ini bangkai ikan itu tidak dibuang, tapi hanya dibuang saja ke danau, berarti masuk ke bawah, otomatis lama-lama danau ini kan makin kotor. Nah, danau kotor ini itu yang dibilang upwelling. Jadi upwelling itu ada di mana terjadi perubahan suhu yang menyebabkan air di bawah berputar. Ketika dia berputar ke atas, di bawah itu isinya udah bangkai, contohnya dengan segala macam, sudah tidak ada lagi oksigennya, naiklah ke atas. Ketika dia naik ke atas, otomatis ikan yang di atas merana. Kenapa? Karena kekurangan udara, naik ke atas kan? Dan bagaimanapun juga bekas-bekas pakan itu menghasilkan sesuatu yang menutupkan lendir, yang menciptakan lendir di insang ikan yang menyebabkan ikan itu matinya pelan-pelan. Nah, itu yang menyebabkan banyak terjadi kematian ikan karena danaunya udah nggak sanggup lagi. Nah, jadi kalau saya lihat sih di sini adalah danau ini punya kemampuan yang kita nggak bisa paksakan. Kalau seandainya kita nggak buang bangkai ikan sembarangan, setiap ada kematian bangkai, kita buang bangkai ikan itu, masukkan karung. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup bisa kok mengambilnya di pinggir jalan. Mereka punya truk, mereka punya fasilitas, mereka bisa nolong. Tapi mereka nggak akan sanggup kan untuk juga yang mengerjakan itu datang pergi ke danau dan ngambil masukin ke karung. Itu harusnya Anda-Anda, kita-kita yang memang pengusaha keramba jaring apung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatur bagaimana memberi makan pakan. Nah, sebenarnya kalau ini bisa kejaga, danau kita bisa kejaga bersih. Nah, untuk itu mungkin pemerintah berharap akan ada peraturan yang lebih baik ke depan dengan pembatasan jumlah keramba yang sesuai dengan kapasitas danau yang kita tidak boleh komplain atas itu karena semua orang punya kapasitas, kamar ada kapasitas, baju ada kapasitas, misalnya saya ukurannya S, nggak mungkin dipaksa dengan pakaian yang lain gitu loh. Nah, jadi dari kami harapannya mulai dari ke depan ini, mari kita coba perbaiki, sayangin danau kita, kasihanilah danau kita, juga hutan-hutan kita yang juga banyak terjadi pembalakan liar misalnya. Nah, itu kita perbaiki supaya kita bisa asri kembali dan kita bisa menikmati itu semua kok, tetap masih bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang kita dapat di alam. Mudah-mudahan ke depan kita bareng-bareng menjaga alam untuk masa depan yang lebih baik, untuk anak cucu yang lebih baik ke depan kita.